selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar yang namanya sistem koordinat Kartesius. Nah, sistem koordinat Kartesius itu udah pernah kamu pelajari waktu kalian SD. Nah, sekarang kita mau belajar lagi nih. Kita mengulang lagi belajar koordinat Kartesius di SMP. Nah, mari kita belajar kembali. Oke. Nah, sistem koordinat Kartesius itu seperti ini. Musia udah familiar kan dengan yang namanya kayak beginian? Oke. Nah, di sistem koordinat Kartesius, kalau kalian lihat, ini ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y ini dinamakan ordinat. Sumbu Y yang ini, yang vertikal ini namanya ordinat. Nah, kemudian sumbu X ini namanya absis. Sumbu X yang horizontal ini namanya absis. Oke, kemudian kita kenal ruangan di sini, ini ada ruang nih. Ini namanya kuadran ke-1. Kalau kuadran ke-1 itu, kalau kalian lihat ini X, Y atau positif. Jadi, oh ya, koordinat Kartesius itu ditulisnya X, Y. Jadi, X itu absisnya, Y itu ordinatnya. Ini kuadran 1, ini ada kuadran 2, kemudian ada kuadran 3, dan ada kuadran 4. Nah, jadi ingat ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dia itu berlawanan arah jarum jam. Jadi jangan salah. Koordinat Kartesius ini akan kalian pakai sampai SMA. Nah, untuk bab ini yang kalau untuk membantu pelajaran, kalian harus punya buku yang kotak-kotak atau milimeter block. Nah, itu akan sangat membantu untuk menentukan, untuk belajar di koordinat Kartesius. Kemudian, ada titik pusat, namanya titik O, titik 0, 0,0. Hanya letaknya ada di sini. Ini namanya titik pusat. Oke. Kemudian, kita belajar juga kalau kalau kita punya titik ada di titik sini. Nah, itu misalkan namanya titik A. Itu dapat dituliskan 5,4. Artinya dia itu 5 ke kanan, 5 ke kanan dan 4 ke atas. Jadi lihat aja, kalian lihat aja di koordinat Kartesius itu dia jatuhnya X-nya ke berapa? Ke 5, Y-nya ke 4. Jadi 5,4. Jadi ditulisnya 5,4. Nah, begitu juga kalau umpamanya contoh yang lain. Pada punya titik di sini. Nah, di sini ditulisnya bagaimana sih? Dia 7 ke kiri. 7 ke kiri itu kalau di sumbu X itu minus. Jadi B itu bisa ditulis minus 7. Nah, minus 7. Kemudian dia ke atas. 3 langkah ke atas. Jadi dia 3 langkah ke kiri. 7 angka ke kiri. 7 langkah ke kiri dan 3 langkah ke atas. Makanya dia ditulisnya minus 7,3. Kemudian contoh lagi. Kalau umpamanya titiknya ada di sini, titik C. Titik C itu berapa sih? Kita lihat sumbu X-nya dulu. Mulai dilihatnya dari titik 0. Kalau lihat dari sini dia pasti 8 langkah ke kiri. Kemudian 6 langkah ke bawah. Jadi dia bisa ditulis min 8, min 6. Nah, jadi min 8 ke bawah. Jadi dia min 8 ke kiri dan min 6 ke bawah. Jadi dia tulisnya min 8,6. Min 8, min 6. Kemudian untuk contoh berikutnya, titik D. Titik D ini adalah, kalian bisa tebak, itu pasti 2, minus 7. Kenapa? Karena dia 2 langkah ke kanan dan 7 langkah ke bawah. Jadi dia bisa dituliskan 2, minus 7. Oke, gampang. Gampang lah. Ini koordinat Kartesius itu gampang.
Penerapannya di mana sih koordinat kartesius? Kalau kalian lihat peta bumi, itu terbagi dari garis lintang dan garis bujur. Nah, itu sebagai representasi dari koordinat kartesius di dunia nyata. Jadi kalian bisa dapat gitu, kota Bandung itu koordinatnya berapa? Kalau kalau kalian pengen juga umpamanya Jakarta koordinatnya berapa? Itu semuanya ada. Kemudian umpamanya New York itu koordinatnya berapa? Nah, nanti kita akan belajar gimana sih cara mengukur jarak dari koordinat. Nah, tapi sebelum itu, nah ini contoh. Jadi ini titik-titik ya, contoh umpamanya titik D yang ini. Itu 8,2 artinya dia 8 ke kanan dan 2 ke atas. Jadi ingat-ingat aja kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Oke. Dah, ini gampang sih. Oke, kemudian, nah, sekarang kita belajar gimana cara menggambar bangun di koordinat kartesius. Contoh, ini namanya jajaran genjang, jajar genjang. Nah, waktu kalian kelas 7 kan kita udah belajar tuh namanya bangun datar. Nah, sekarang kita akan menerapkannya di koordinat kartesius. Jadi kalau pada punya titik A 4,2, nah ini titik B min 5,2, titik C min 8,4. Andai kan Pak Doi nggak tahu titik D-nya di mana. Jadi upaya titik D-nya itu ditutup. Kalian nggak tahu. Nah, kalian harus cari titik D-nya itu ada di mana. Nah, itu pertama cara mengerjakannya ya harus pakai gambar. Kalau kalian nggak pakai gambar, itu akan amat sangat susah gitu. Jadi, untuk mengerjakan nanti soal yang pada dikasih, kalian persiapkan buku kotak atau milimeter blok. Nah, kemudian ada umpamanya bangun trapesium sama kaki. Oke, kalau kalian gambar, kalian akan kebayang gitu. Kalau kalian umpamanya nggak punya, tidak punya, tidak punya milimeter blok atau buku kotak, ya yang kalian lakukan umpamanya kalian bisa download dari internet. Tapi pokoknya kalian download dari internet, print, nah itu akan sangat membantu gitu. Kemudian ada belah ketupat. Kalian pelajari apa bangun datar di kelas 7 kembali. Nah, kalian lihat ciri-cirinya bagaimana. Nanti soal yang akan pada dikasih itu akan berhubungan dengan itu. Oke, sekian pelajaran hari ini. Kerjakan soalnya di Google Classroom dan dikumpulkan. Terima kasih.